Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki SPD dari SMP Negeri 27 Kota Sedang. Di sekolah ini saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Nah, di sini saya ingin menyajikan salah satu metode pembelajaran yang menggunakan multimedia pembelajaran interaktif, di mana di sini saya menyajikan media ini karena di sini saya beranggapan anak cenderung bosan dalam belajar, menganggap belajar itu monoton, suntuk dan sebagainya. Bahkan sampai kadang-kadang anak itu seperti mengantuk dan sebagainya, tidak ada dalam mengikuti pembelajaran. Dengan menggunakan MPI, multimedia pembelajaran interaktif, di sini saya mencoba memadukan materi klasikal dengan materi digital. Artinya materi yang dikemas secara menarik, mengundang keterlibatan anak, kolaborasi anak, dan juga yang saya harapkan adalah tujuan daripada pembelajaran pada materi-materi yang saya sampaikan itu dapat menghasilkan hasil belajar yang optimal. Salah satu langkah nyata menjawab kebutuhan transformasi dalam bidang pendidikan adalah kebijakan Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar memiliki misi mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terbentuknya profil pelajar Pancasila. Sehingga proses pembelajaran yang harus dibangun dan dikembangkan adalah proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kompetensi pendidik serta menyenangkan dan berorientasi kepada siswa. Program ini memberikan semangat perubahan untuk menentukan cara terbaik menerapkan metode dan inovasi pembelajaran bagi peserta didik melalui pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Konten ini berupa format PDF yang mengandung hyperlink dan QR code, dibuat dengan mengkombinasikan Canva for Education, Google Sites untuk menampilkan materi interaktif seperti Mentimeter dan Quizzes, serta Google Form untuk asesmen atau penilaian dalam mengukur tingkat pemahaman anak-anak yang saya kondisikan berdasarkan kebutuhan. Sejauh yang saya amati, dengan menggunakan media ini, anak-anak lebih terstimulan untuk lebih berpartisipasi dan berkolaborasi dalam keterlibatan di proses pembelajaran. Pada akhir kegiatan, mereka melakukan presentasi mengenai penemuan dari materi yang dipelajari. Guru dituntut untuk dapat menemukan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta. Salah satunya adalah guru harus mengenali tentang gaya belajar anak, kemudian kebutuhan anak yang kita sesuaikan, supaya apa? Supaya potensi pada anak ini menjadi lebih maksimal. Nah, kemudian juga pada kurikulum Merdeka ini, saya juga mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya anak yang kondisionalnya lebih bagus itu mempunyai porsi latihan soal yang lebih banyak dibanding dengan anak yang memang secara kondisional kemampuannya itu tidak terlalu maksimal. Dampak yang akan ditimbulkan nanti yang saya harapkan adalah peningkatan belajar yang ada pada diri anak secara keseluruhan. Dengan menularkan budaya belajar dan berbagi, penggunaan media gawai ini menyadarkan anak bahwa perangkat teknologi seperti gawai atau handphone bisa dimaksimalkan untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan.
Sebagai sebuah konvergensi media, multimedia terdiri dari berbagai unsur media yaitu teks, foto, video, audio, animasi, grafis, dan ilustrasi yang secara interaktif dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Kemampuan seorang guru dalam mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan proses pembelajaran, serta meningkatkan kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal dengan penalaran yang lebih baik. Kemudian untuk guru dituntut memiliki kompetensi memanfaatkan TIK yang memadai karena harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang diaktualisasikan terutama untuk kepentingan pembelajaran atau kompetensi pedagogik, dan untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri atau kompetensi profesional. Inovasi dan kreativitas seorang guru amat sangat menentukan mengenai tercapainya tujuan pembelajaran, dan yang lebih penting, para siswa dalam mengikuti proses pembelajaran tidak merasa jemu atau bosan, namun merasa tertantang untuk dapat mengikuti secara baik berdasarkan pembelajaran yang inovatif dan tentu saja menyenangkan bagi seluruh siswa. Oke, selamat siang Dita. Oke, Dita tadi sudah belajar pendidikan Pancasila dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, menurut Dita sendiri belajar seperti itu bikin bosen gak sih? Enggak. Oh, kenapa tuh nggak bikin bosen? Lebih canggih Lebih canggih? Canggih dalam hal apa tuh? dalam Bikin bosen nggak? enggak Kenapa nggak bikin bosen? kayak lebih canggih gitu ya lebih modern. Oh, oke, jadi modern ya. Oke, makasih Dita ya. Dadah. Selamat siang Agnis. Ya. Oke, Agnis, tadi kita belajar pendidikan Pancasila dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kira-kira menurut Anis belajar seperti itu bikin ngantuk nggak sih? Enggak sih, Kenapa tuh? karena kan menggunakan handphone jadi merasa lebih seru aja. Oh, berasa dulu. Yo, gimana kesan kamu ketika belajar menggunakan MPI? Kesan saya menggunakan MPI itu menyenangkan dan gampang. Gampangnya kenapa, Tio? Dapat banyak pemahaman. Oke, dapat banyak. Bosan nggak? Enggak. Namanya siapa? Sudah selesai? Sudah. Oke. Okta, kesan Okta belajar menggunakan MPI itu seperti apa? Lebih mudah. Lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena menyenangkan. Oh, bosan nggak Okta? Oh, nggak bosan ya? Oke. Oke, terima kasih Okta ya sudah berbagi kesan tentang pembelajaran menggunakan MPI. Terima kasih Okta. Salam dong. Oke.
yang mungkin jadi tujuan pendidikan sekarang saat ini, bagaimana karakter anak itu dapat sesuai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memang secara karakter harus terbangun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih sudah menyimak video ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah dunia pendidikan di Kota Serang, majulah pendidikan di Indonesia.